Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jemaah al-asran, kita ngaji lagi ya. Untuk minggu-minggu ini mungkin insya Allah yang saya kaji ini ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar gitu. Insya Allah saya pun kali ini pun akan menjawab dari salah satu pertanyaan yang bertanya di komentar ini. Yang ia tanyakan katanya gimana nih ketika suami istri sedang melakukan berhubungan, boleh gak sih kalau kita itu membaca sholawat katanya. Ataupun membaca dzikir yang lain mungkin ya, seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya temui di dalam kitab Faidul Qadir. Wafil hadisi, jadi ada di dalam suatu hadis ya, hasun ala dzikri. Memang kita itu ada anjuran ya untuk selalu berzikir kita kepada Allah. Haitsu alaqa bihi hukmul ahbabiyati, yang mana zikir itu memang kan dikaitkan akan suatu kecintaan. Zikir itu kan artinya ingat. Berarti kalau ingat ya berarti itu menunjukkan bahwa kita itu adalah cinta terhadap siapa yang kita ingat. Dan kita berzikir kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita itu yang cinta kepada Allah. Karena kita selalu mengingat akan Allah. Wa kullu mu'minin yarghabu fi dzalika kamalir raghbati liyafuzza bihadhil mahabbati. Dan setiap menginginkan hal tersebut dengan keinginan yang sempurna agar dengan kecintaan ini kita tuh menjadi orang yang beruntung begitu ya. Ya dengan kita sebabnya kita selalu mengingat Allah, kita selalu berzikir kepada Allah, ya kita kan bertujuan ingin menjadi orang yang sama juga dicintai oleh yang kita cintai gitu ya. Yaitu berarti oleh Allah. Kita mengharapkan Allah pun mencintai diri kita sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan kita termasuk salah satu orang yang beruntung seperti itu. Fatuta'akadu mudawamatu dzikrillahi ta'ala fi jami'il ahwali. Nah, maka kita itu dianjurkan untuk selalu zikir kepada Allah, dianjurkan harus selalu ingat kepada Allah di dalam semua hal. Fi jami'il ahwali, di dalam setiap tingkah, di dalam semua hal. Tetapi ada lakin tetapinya. Yustasna minadzikril qur'ani, tetapi dikecualikan kalau misalkan pasangan suami istri yang sedang berjunub. Ya ketika berjunub itu adalah ketika pasangan suami istri yang sedang melakukan berhubungan sampai dia sebelum melakukan mandi besar ya. Jadi bukan hanya saja ketika berjunub ya, tetapi sampai setelah itu pun dia belum sempat melakukan mandi besar, maka orang tersebut mempunyai hadas janabah, mempunyai hadas junub. Maka kalau orang yang mempunyai hadas janabah ataupun hadas junub ini, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, dan membaca Al-Qurannya itu diniati hanya membaca Al-Quran saja. Ya, sekali lagi ya. Jadi untuk orang yang masih mempunyai hadas janabah, hadas junub itu, maka orang tersebut haram ya untuk membaca Al-Quran. Haram membaca Al-Quran itu kalau diniati membaca Al-Quran saja. Berarti kalau kita membaca Al-Quran tetapi tidak diniati untuk membaca Al-Quran, apakah itu boleh? Nah, maka kalau tidak diniati untuk membaca Al-Quran, maka itu hukumnya adalah diperbolehkan. Seperti itu ya. Misalkan kita itu sebelum melakukan mandi besar, misalkan ada tetangga yang meninggal, dan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, misalkan seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa innalillahi itu adalah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Berdosa enggak kita mengucapkan sepenggal ayat Al-Quran?
Kalau kita diniati membacanya bukan untuk membaca Al-Quran, tetapi kita diniati untuk berzikir, maka itu tidak berdosa. Artinya tidak apa-apa. Misalkan kita setelah melakukan berhubungan, sebelum kita melakukan mandi besar, misalkan kita pengen minum, sebelum kita minum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu kan, Bismillah itu adalah ayatun minha dari Al-Fatihah. Kalau kita diniati untuk berdoa, kita diniati untuk berzikir, berarti tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kita meniatkannya itu bukan untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita diniati hanya semata-mata untuk membaca Al-Quran saja, maka itu hukumnya adalah diharamkan. Oke, saya lanjut lagi. Halul janabati biqasdihi fa innahu haramun. Maka hal itu hukumnya adalah diharamkan. Wa yustasna min umumihi aidan al-mujami'u wa qadil hajati. Nah, begitu juga dikecualikan dari min umumihi dari keumuman zikir, orang yang sedang melakukan berhubungan intim tidak terlalu jauh dengan orang yang sedang buang hajat. Misalkan dikarenakan sedang buang air kecil ataupun buang air besar juga sama ya. Nah, kalau ini fayukrahu, maka ini hukumnya adalah dimakruhkan. Lahuma dzikrul lisaniyu. Dimakruhkannya itu adalah apa? Fayukrahu, dimakruhkan, lahuma dzikrul lisaniyu, bagi keduanya zikir dengan lisan. Nah, ini adalah jawabannya ya, yang bertanya. Tadi kan yang bertanya, ketika kita sedang melakukan berhubungan, boleh gak teh saya itu baca sholawat, atau boleh gak teh saya itu baca zikir-zikir gitu ya ketika berhubungan gitu. Maka hukumnya itu adalah dimakruhkan. Kalau dimakruhkan tersebut kita membacanya dengan lisan kita. Sempet-sempetnya sedang berasik-asik dengan istrinya, seorang lelaki, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalkan gitu ya. Kata istrinya shollu alaihi misalkan. Ini kan namanya juga semisalkan seperti itu ya. Nah, kalau diucapkan dengan lisan, yaitu hukumnya adalah fayukrahu, dimakruhkan. Ammal qalbiyu famustahabun ala kulli halin. Adapun kalau di dalam hati itu dianjurkan di dalam setiap keadaan. Tetapi kalau misalkan di dalam hati, berarti hukumnya apa? Mubah. Hukumnya adalah diperbolehkan, ya. Bisa dipahami ya yang bertanya ya. Jadi sekali lagi saya pertegas, boleh gak kita lagi berhubungan membaca zikir, kalau diucapkan dengan lisan hukumnya makruh. Kalau diucapkan di dalam hati, kita ketika berhubungan hati kita tetap berkata Allah, 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 misalkan seperti itu, maka itu tidak apa-apa. Dan itu memang di dalam suatu keadaan apapun memang kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah. Tetapi ada adab tata kramanya yaitu tidak perlu diucapkan dengan lisan, karena seperti kita sedang berhubungan ataupun seperti kita sedang buang air kecil ataupun buang air besar, maka hukumnya makruh ya kalau kita ucapkan dengan lisan ya, karena hal itu tidaklah pantas seperti itu. Jadi tempatnya yang tidak pantas ataupun situasinya yang tidak pantas, sehingga hukumnya adalah dimakruhkan. Kecuali kalau kita sebelum pasangan suami istri, sebelum melakukan berhubungan, kita berdoa dulu gitu ya, maka kita ucapkan dengan lisan itu tidak apa-apa ya. Jadi misalkan enggak diucapkan dalam hati, doanya diucapkan dengan lisan, nah kalau itu tidak apa-apa, karena memang hal itu kan belum dilakukan. Jadi ya belum melakukan hal itu ya. Gitu. Dan memang ini ada ya, kenapa boleh diucapkan ketika kita mau melakukan berhubungan, kita berdoa dengan lisan. Memang ini riwayat ada ya dari Imam Bukhari dan juga Muslim dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu," jika salah satu dari kalian yang hendak ingin melakukan berhubungan, qala, maka kata Rasulullah berkata doanya seperti ini, Bismillahi Allahumma, mungkin udah pada tahu ya, pernah saya terangkan ya. Saya baca lagi. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitana abada. Itu adalah doa
sebelum pasangan suami istri mau melakukan hubungan intim, ya. Bismillah ya Allah, Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, moga menjauhkan aku dari godaan syaitan, wa jannibis syaitan, dan ya semoga aku menjauhkan dari godaan syaitan, ma zaktana, dari rizki yang engkau berikan kepada kami, kepada aku dan juga kepada istriku. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik. Kemudian jika Allah menakdirkan ketika saya melakukan hubungan ini menjadikan suatu anak, lam yadurruhu syaitan abada, maka syaitan itu tidak akan bisa mencelakakan anak kami itu. Seperti itu. Nah, itu adalah doa bagi pasangan suami istri ketika mau melakukan hubungan. Aduh teh, susah nih nalarnya. Menurut aku segitu juga agak susah ya. Kalau susah udah baca bismillahirrahmanirrahim pun itu jadi doanya, gak apa-apa gitu ya. Baik, mungkin yang bertanya ya, insya Allah ya apa yang saya terangkan ini bisa difahami ya. Baik, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.